Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Umul kali ini pada materi karakteristik karya sastra dan angkatan karya sastra. Satu, Angkatan Sastra Indonesia Lama, yaitu sebelum tahun 1920. Angkatan sastra ini lahir sekitar tahun 1500 setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Salah satu pujangga yang terkenal ialah Hamzah Fansuri dan Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12. Adapun ciri-ciri karya sastra lama ini ialah bahasanya bahasa baku yang kaku. Dua, bercerita tentang dewa-dewa atau raksasa-raksasa. Benar-benar zaman dahulu ya. Kemudian ceritanya tentang kerajaan atau kehidupan tentang raja-raja, kehidupan masyarakat dalam lingkup kerajaan. Dan yang keempat, mengandung unsur keagamaan yang kuat. Jadi religiusnya pada tahun 1920 ini sangat kuat. Naskah Gurindam 12 diterbitkan pada tahun 1854 Masehi dalam Jovan Batavius Nakop. Gurindam merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan suatu puisi Melayu tradisional dan berasal dari Tamil, yakni agama India. Jadi bahasa merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Gurindam. Jadi Gurindam itu juga berupa puisi-puisi lama ya, puisi-puisi lama yang banyak mengandung nasihat. Gurindam dapat dianggap sebagai puisi terikat rima yang berujung sama, yakni a a a a. Contoh Gurindam. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Tuh, Gurindam kedua, rajin belajar dan baca buku, agar esok tak bodoh dan kaku. Itu dua contoh Gurindam. Yang pertama itu Gurindam bersukaria ya, senang-senang. Yang kedua Gurindam pendidikan atau mengajar, menasehati. Itu menasehati harus baca buku. Kalau yang pertama itu senang-senang saja untuk sukaria. Meski tergolong dalam puisi Melayu lama, bukan berarti kita tidak bisa membuat Gurindam di masa sekarang ini. Jadi Gurindam itu memang dia puisi lama ya, Melayu lama, tapi bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh membuat seperti itu. Boleh, sampai sekarang pun kita boleh menggunakan atau membuat kalimat atau kata-kata seperti Gurindam. Ciri-ciri Gurindam antara lain, satu, terdiri atas satu bait. Jadi dia hanya satu bait. Tiap bait ada dua baris. Kita perhatikan di atas ada dua baris, yaitu tadi baris pertama gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Kemudian tiga, tiap baris mengandung 10 sampai 14 kata. Kita hitung kata di atas itu ada 8 di gendang gendut. Pada Gurindam kedua suku katanya ada 11. Jadi antara 10 sampai 14 ya, yang pada contoh ini 10 sampai 11. Ada kaitan sebab akibat pada tiap baris. Jadi setiap baris itu mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi baris kedua memperkuat atau memperjelas apa makna pada baris pertama ya. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Contohnya rajin belajar dan baca buku agar esok tak bodoh dan kaku. Ini kan ada sebabnya.
Mengapa kita harus membaca buku? Agar esok kita tidak bodoh dan tidak kaku, gitu ya. Tidak ada hubungan sebab akibat tiap hari. 6. Bersaja AAAA, BBBB atau CCCC. Sajak yang gurindam pada contoh berikut bersaja AAAA ya. Ini I, kecapi, hati, buku, kaku. Kalau dia BBBB maka dia punya perbedaan lagi antara kata. Dua, Angkatan Balai Pustaka. Berdiri pada tahun 1917 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka, yaitu para penulis atau pengarang dari para ahli Melayu didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka. Jadi pada tahun 1917 ini berdirinya Balai Pustaka. Kemudian para pengarang atau para ahli Melayu tersebut didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka itu. Contoh angkatan Balai Pustaka yaitu novel Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, novel Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar, dan novel Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Ini semua merupakan contoh karya sastra pada angkatan Balai Pustaka. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan Balai Pustaka ini antara lain, 1. Tidak mengandung unsur menentang pemerintah. 2. Tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat. Dan 3. Tidak memihak salah satu agama yang ada. Jadi bersifat netral ya. Ya betul-betul sifat netral, asli sebagaimana adanya. 3. Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini ditandai dengan terbentuknya majalah Pujangga Baru. Karya sastra yang ada di angkatan ini antara lain yaitu Rindu Dendam, karya J.E. Tatengkeng, dan Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah. Kalau angkatan Pujangga Baru ini memiliki karakteristik umum seperti berikut. 1. Bercorak politik. 2. Bersifat nasionalis. 3. Bertema pendidikan. Pujangga Baru dia bercorak politik ya, nasionalis, bersifat kenegaraan, bertemakan pendidik karena dia sudah merupakan pra dari kemerdekaan. Kemudian kemudian angkatan 1945 terbentuk pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu sastrawan yang terkenal ialah Chairil Anwar. Sampai sekarang Chairil Anwar ini sangat terkenal ya, terutama dari segi puisi-puisinya. Ada beberapa karya dari Chairil Anwar yang sampai saat ini masih sering didengar, yaitu Puisi Aku dan Kerawang Bekasi. Karakteristik karya sastra angkatan ini yaitu bentuknya bebas, isinya merupakan realita dan cerita tentang merebut kemerdekaan. Contohnya Puisi Aku, itu bentuknya bebas, sesuai keinginan si pengarang. Kemudian isinya merupakan realita. Realita yaitu Puisi Aku ini adalah pra penjajahan ya. Jadi ada di sana, walau peluru menembus kulitku, aku tidak akan gentar atau mundur gitu ya. Jadi menyatakan dia seorang pemberani untuk membela suatu negara. Kemudian cerita merebut kemerdekaan. Nah, memang angkatan 45 ya. Jadi pada angkatan situ masa-masanya penjajahan. 5. Angkatan 1990 merupakan angkatan lanjutan dari angkatan 45. Maka pada karakteristik angkatan 1950 ini mempunyai pengembangan atau berkembang karakteristiknya. 1. Pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi kegiatan sastranya meluas ke seluruh pelosok Indonesia. 2. Nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional.
Jadi keindahannya melebur ya, estetiknya melebur antara pengetahuan asing yang berdasarkan ukuran nasional. Tiga, kebudayaan lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra Indonesia. Di sastra nasional Indonesia diangkat ke permukaan. Jadi sastra-sastra atau budayaannya lebih diangkat atau lebih ditonjolkan. Karya sastra yang ada di angkatan ini antara lain balada, balada orang-orang tercinta karya W.S. Rendra, kemudian Dua Dunia karya N. Hadini, dan Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Ini pengarang-pengarang yang terkenal ya pada angkatan ini. 6. Angkatan 1966. Angkatan ini muncul saat peralihan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Jadi 1966 itu sudah termasuk Orde Baru. Beberapa sastrawan yang masuk ke dalam angkatan 1966 antara lain Taufik Ismail dengan karyanya Tirani dan Benteng, kemudian Sutarji Kolsom Bakri dengan karyanya Amuk, dan Suparji Djoko Damono dengan karyanya Dukamu Abadi. Kita lihat pengarang Sutarji Kolsom Bakri dalam puisinya dia lebih saat itu dia terkenal dengan kontemporernya ya, populer pada zaman itu puisi-puisinya. Puisi-puisinya lebih kepada tipografi. Tipografi yaitu pada penampilan dia menuliskan kata-kata atau kalimat, tetapi dia membentuk seperti gambar atau bentuk begitu, misal berbentuk zigzag, berbentuk bulat, berbentuk kotak ya. Jadi dia lebih kepada tipografi yang dibentuknya dan tulisan itu. Karakteristik pada angkatan 1966 sebagai berikut, bercorak politis, tapi dia masih ada politiknya ya, karena masih beberapa tahun setelah adanya kemerdekaan. Kemudian peralihan ke surrealistik dan banyak menyuarakan kritik sosial. Kritik sosial yaitu kritik tentang kemasyarakatan. Bagaimana masyarakat ini apa ya, untuk lebih maju, lebih baik ke depannya, atau peranan-peranan dalam masyarakat. Kemudian angkatan 2000. Angkatan ini ditandai dengan perubahan milenium. Contohnya yaitu pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, ini termasuk pada angkatan 2000. Selain ayat itu juga novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El Sirazi, dan Negeri Lima Menara karya Anwar Fuadi juga termasuk karya sastra angkatan 2000. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini adalah bebas memainkan kata-kata dan makna. 2. Mengangkat tema-tema dewasa dan bersifat kontemporer. Kontemporer yaitu dia mengangkat cerita-cerita yang populer pada zamannya. Pada zaman itu apa yang populer, apa yang terkenal. Ini yang disebut dengan kontemporer. Jadi karakteristik suatu karya sastra itu mencerminkan keadaan kehidupan masyarakat pada zamannya ya. Jadi pada zamannya. Jadi semua karakteristik karya sastra itu dicerminkan oleh kehidupan pada zaman-zaman sastra itu lahir. Berikut kita akan bacakan sinopsis singkat novel Siti Nurbaya, yaitu ya pada tahun 1922 karya Marari Siregar. Siti Nurbaya adalah seorang bangsawan bernama bangsawan ya
Saya ulangi. Siti Nurbaya adalah anak seorang bangsawan yang bernama Baginda Sulaiman. Sedangkan Samsul Bahri adalah anak seorang penghulu bernama Sultan Mahmud Shah. Kedua sejoli ini diam-diam saling menyukai. Kita punya perasaan saling suka ya. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam sehingga suatu hari Samsul Bahri harus pergi ke kota Batavia untuk menuntut ilmu. Samsul Bahri dan Siti Nurbaya menghabiskan bersama di bukit dan ketika hendak beranjak pergi, Samsul Bahri mencium Siti Nurbaya di depan rumah orang tua Siti Nurbaya. Kejadian ini terlihat oleh ayah Siti Nurbaya dan seketika itu juga langsung marah. Melihat kejadian ini, Samsul Bahri ketakutan dan lekas berlari. Serta para penduduk pun ikut marah dan mengejar Samsul Bahri hingga keluar dari padang. Akhirnya Samsul Bahri takut dan ia meninggalkan Sumatera Barat dan akhirnya dia menuju ke kota Batavia ya. Keluar dari kota ya. Tokoh lain yang tidak kalah serunya adalah Datuk Meringgi. Ia adalah orang terpandang di desanya yang tidak lain adalah saingan dari Baginda Sulaiman yaitu ayah Siti Nurbaya. Saingan dalam arti kata orangnya sesama kaya ya, sama-sama punya bisnis, sama-sama banyak usaha dan banyak harta. Jadi Datuk Baginda Sulaiman ayah Siti Nurbaya orang berada, sedangkan Datuk Meringgi juga orang berada. Namun Datuk Meringgi ini adalah seorang yang dianggap munafik, yaitu yang mempunyai rasa dengki terhadap keberhasilan bisnis ayah Siti Nurbaya. Kemudian ia merencanakan suatu hal yang akhirnya menjatuhkan dan membuat bangkrut usaha Baginda Sulaiman, yaitu ayah Siti Nurbaya. Tidak puas hanya sampai di situ, Datuk Meringgi juga memberikan hutang yang sangat banyak kepada ayah Siti Nurbaya untuk membantu ayah Siti Nurbaya. Ketika keluarga Siti Nurbaya dipaksa untuk membayar hutang, Siti Nurbaya akhirnya menawarkan diri ke sang datuk. Karena tadi banyaknya pinjaman atau bantuan-bantuan dari Datuk Meringgi sehingga ayah atau Baginda Sulaiman terlilit hutang ke Datuk Meringgi. Kemudian Siti Nurbaya kasihan dan hibah melihat keadaan keluarganya yaitu ayahnya. Dan akhirnya Siti Nurbaya menawarkan diri untuk membayar hutang tersebut dengan bersedia nikah dengan Datuk Meringgi yang usianya sudah sangat jauh berbeda, yaitu dengan usia belasan tahun Siti Nurbaya dengan Datuk Meringgi usia 50 tahun. Akhirnya Datuk Meringgi menerima penawaran tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dan akhirnya mereka menikah. Datuk Meringgi memperlakukan Siti Nurbaya dengan sangat kasar. Sehingga akhirnya Siti Nurbaya memutuskan untuk lari ke Batavia menyusul Samsul Bahri yang dulu menjadi kekasihnya waktu sama-sama di Padang dan sama-sama muda. Dan kemudian keduanya bertemu di Batavia dan akhirnya timbul kembali rasa suka di antara mereka atau rasa cinta ya. Mereka pun kemudian mereka pun menikah dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Kemudian suatu hari Siti Nurbaya mengirim surat kepada orang kemudian Siti Nurbaya mengirimkan surat yang berisi kabar kematian ayahnya Siti Nurbaya.
saya ralat ya. Siti Nurbaya menerima surat kematian dari ayahnya, dari keluarganya, bahwa ayahnya sudah meninggal. Nah, dan Samsul Bahri akhirnya menyusul. Namun akhirnya Siti Nurbaya juga mengalami suatu kemalangan atau sakit, sehingga Siti Nurbaya juga meninggal dunia. Samsul Bahri sangat terpukul mendengar kematian Siti Nurbaya, dan akhirnya Samsul Bahri frustasi dan berusaha melakukan berbagai hal untuk mengakhiri ajalnya, namun usahanya selalu gagal. Akhirnya Samsul Bahri punya rasa dendam kepada Datuk Meringgi, dan ia pun membunuh atau mengakhiri ajal dari Datuk Meringgi. Namun akhirnya Samsul Bahri pun tidak lama hidup dan akhirnya juga meninggal dunia. Jadi cerita ini mengisahkan bahwa Siti Nurbaya ini memaksakan dirinya untuk menikahi Datuk Meringgi untuk atas dasar agar hutang keluarganya habis atau lunas. Jadi dia memaksakan diri untuk menikahi Datuk Meringgi. Namun Datuk Meringgi ini tidak bisa atau tidak memperlakukan mereka dengan baik, tetapi memperlakukan mereka atau Siti Nurbaya ini dengan kasar. Makanya akhirnya Siti Nurbaya kembali ke Samsul Bahri. Namun ajal juga sudah memisahkan mereka dalam waktu yang singkat. Demikian cerita singkat atau sinopsis dari novel Siti Nurbaya. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.